paling bahagia jika punya seorang pacar jelita. Tapi Bung jangan coba bermain mata dengan darah-darah satu asrama. Tingkah sang darah berbagai-bagai, 1001 laku perangai. Tak satu pun sama dengan yang lain, biar pakai rok, gaun atau kain. Manis kesini, di sana cemburut, ada pula yang berengut. Kalau Bung salah tak diberi ampun, hendaknya awak pun maklum. Tapi biar aku mati tertawan antara sejuta darah rupawan. Jadi budak dalam asrama darah, dari raja stana penuh jejaka. Ada pula yang berengut. Kalau Bung salah tak diberi ampun, hendaknya awak pun maklum. Tapi biar aku mati tertawan antara sejuta darah rupawan. Jadi budak dalam asrama darah, dari raja stana penuh jejaka. Satu, mereka manis. Dua, mereka genit. Tiga, mereka sinis. Empat, mereka sengit. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Dan yang satu lagi kapan datang? Ina. Dia akan datang nanti dengan ibunya. Oh. Terima kasih atas segala bantuan Nyonya. Tuan tak usah khawatir. Semua anak-anak di sini dijamin perawatannya dan keselamatannya. Saya percaya. Selamat siang. Nah, Ayah pergi dulu, baik-baik di sini. Akan Ayah usahakan datang kemari sebanyak diizinkan oleh Ibu Asrama. Ayah, kalau datang lagi sama-sama Ibu. Baik, akan Ayah usahakan. Nah, sekarang kebetulan makan bersama. Mari Ibu perkenalkan. Bagaimana hari ini? Hasil? Nihil. Kau tahu, di Jakarta ini ada lebih dari 20 bank, besar kecil. Itu semua sudah kudatangi. Mereka semua tidak punya minat sama sekali untuk pembangunan studio tari. Biar nasional, semua minta jaminan. Nah, apa susahnya? Bagaimana? Kau sendiri jaminan. Mereka tidak peduli. Biar aku pernah di luar negeri sekalipun. Bukan. Maksudku, kau sendiri adalah jaminan yang nyata. Itu yang aku tak mau, Edan. Tolong. Nah, ini Ani, keluarga kita yang baru. Bisa. Mari.
Latifah. Mari, An. Duduk, kita makan bersama ya. Oh, Tari. Mana Rahimah? Biasa, lagi sembahyang. Oh. Bu, ada tamu, Bu. Tamu. Oh, Nyonya, silakan masuk. Nah, kebetulan, mari kita makan bersama. Ah, terima kasih, tak usah lah. Ani. Saya Ina. Oh, Saya Ina. Ini ibu saya. Ini Ani, kakak saya. Yang tadi datang bersama Ani, itu ayah saya. Iya, ayah saya. Ibu pergi dulu ya. An, jaga adikmu baik-baik. Ini dia, siapa? Si Gemblong. Itu loh yang lucu. Dan ini dia si Nelly. Sok dah dia. Dan ini siapa? Tuh. Itu mah si Yanto, pacar kita. Keren gak dia? Cukupan. Ini orang ganteng gitu dibilang cukupan. Coba tanya Rahimah. Jangan ganggu dia. Biar aku ingin tahu pendapatnya. Ima, coba ini. Yanto gagah enggak? Kalian kalau sekali-sekali jangan bicara perkara laki-laki nggak bisa. Bagaimana? Mah hebat. Buat. Kapan kalian kawin? Kawin. Boleh aku masuk? Hei, duduk di tempat masing-masing. Iya ya, Mah. Bagaimana ya? Apa dari sekarang kita sudah harus memikirkan bakal suami enggak? Kalau aku, lebih baik pikirkan pelajaranmu. Lantas, nanti capek-capek belajar, akhirnya toh kawin. Kalian sama dengan orang tuaku, Bagaimana? sama kolotnya. Mereka juga minta supaya aku kawin. Aku juga. Percakapan cuma untuk 17 tahun ke atas. Kakak umur berapa? 18. Saya sih 19. Kurang sedikit. Keluar. Kau marah? Belajar. Aku kan mengatakan yang sebenarnya. Salah barangkali ya, An. Sudahlah, An. Lain kali akan kututup saja mulutku yang besar ini. Ya, An. Ya. Keluar yuk, belajar menari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Arap, tap, tap. Arap, tap, tap. Aku pikir tarian ini akan mengisi sebahagian keperluan para remaja akan rekreasi yang bebas. Banyak orang merasa keberatan dan salah barat karena berpegang-pegangan dan
berdekap-dekapan. Itu yang sure. Soalnya untuk tidak berpegangan. Ya, kalau begitu nggak bisa cik tuh cik dong. Maka itu kita beri dengan isyarat tangan. Begini. Tangannya Maria ini yang memberi pertandaan timur. Duh, ibu guru kejam amat. Gimana sih? Langkah-langkah ini asli Indonesia. Dari joget bumbung Bali, juga iramanya. Mari kita sama-sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita coba dengan gendang. Enak tarianmu, pasti laku. Dari itu aku perlu studio. Bikin studio, Uangnya. cari Arjuna kaya. Akur pasti banyak lamar. Ini anak dari tadi suruh aku jual diri. Apa salahnya sih? Salahnya aku punya harga diri. Ya tapi Tidak ada tetapi, kata Sita itu benar. Aku setuju. Uang boleh dicari. Kehormatan sekali hilang takkan kembali lagi, mengerti? tapi pakai tapi Kak Sita ngajar kita dulu. Gratis. Akur. Surat. Ah, ini wesel untuk Kartina. Waduh, duit bagi nanti buat saya ya. Enaknya. Ini untuk Rahima. Cuma surat. Weselnya kok belum datang ya? Ini sudah tanggal 15 loh. Nah, ini untuk Yeti. Nanti dulu. Dari siapa ya? Dari kekandamu M. Siapa? Bilang saja dari abang. Ketemu tahu-tahu udah gede. Nanti dulu. Ini mesti ibu sensor dulu. Kalau sudah 17 tahun ke atas baru boleh surat-suratan dengan bebas rahasia. Ani, Ina, misal. Dari ayah. Itu dari ibu. Untuk saya mana, Bu? Kenapa ya? Orangnya tidak datang-datang. Suratnya pun tidak. Kenapa ya, Bu? Siapa? Apa barangkali aku mesti datang ke rumahnya? Tidak, nanti dibilang perempuan murah. Jual mahal saja barangkali. Kalau dia jual mahal juga, berabe. Siapa? Yanto. Dia tak mau kenal lagi sama saya, Bu. Balas lagi, jangan mau kenal sama dia. Tapi dia pacar saya. Kenapa kau bilang dia pacarmu? Dia senang sama saya. Bagaimana sih senangnya? Iya, dia baik. Kalau dia datang lebih dulu di kelas, disediakannya tempat untuk saya. Kalau dia suka nraktir minum, gonceng pulang, nonton, enak deh. Berapa kali? Berapa kali? Baru janji. Lantas? Dia bilang saya manis, menarik. Dia puji-pujinya saya. Terus?
Dengar bocah cilik. Semua laki-laki suka senyum, suka manis-manis sama wanita. Kenapa? Buat seret. Kalau nanti tidak ada yang lain, yang lebih menarik, atau yang lain yang suka padanya, pikirnya yang kurang-kurang sedikit juga boleh, mengerti? Tidak. Tolol, anak ijo. Mentang-mentang laki-laki itu baik, jangan gampang terjebak. Awas-awas. Sudah, cari saja pacar yang lain. Boleh saya bicara sebentar? Ya. Soal uang asrama. Bagaimana? Ayah saya bulan yang lalu dipensiunkan karena pemerintah mengadakan peremajaan pegawai. Jadi? Mungkin kiriman bulan ini agak lambat datangnya. Buat ibu tidak keberatan. Tetapi seperti Rahima tahu sendiri peraturan yayasan. Selambat-lambatnya tanggal 20 sudah mesti bayar. Kalau tidak... Lekas, Bung. Taruh sini dulu. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi. Sus Maria sudah datang. Belum? Dia turut ke Singapura. Ya. Halo. Ya. Ya, di sini Nona Manis. Apa? Mau bicara dengan siapa? Tunggu dulu dong. Di sana orangnya keren nggak? Tinggi atau pendek? Apa? Mau buru-buru? Nggak mau ah. Kalau mau ngomong mau dulu, boleh deh. Kalau nggak mau, nggak bakalan dilayani di sini. Jangan mau. Ya anaknya nakal nih. Hei, jangan dimainin tuh. Mau bicara dengan siapa tadi? Oh ya, ini orangnya. Siapa? Maria. Oh. Ya, di sini Maria. Di situ siapa? Broto. Yang mana itu Broto? Ah, sudah lupa saya. Ya, memang semua penumpang menanyakan nomor telepon saya. Melanggar peraturan pekerjaan tidak boleh. Cukup dengan hubungan bagai tamu dan nyonya rumah. Ah, jangan main-main. Katanya Dinis juga sama-sama kapal yang saya tumpangi. Tunggu sebentar. Dengan siapa? Ya, tunggu sebentar. Maria. Sama-sama ya nanti malam. Oke. Maria, namamu siapa sih sebetulnya? Nama saya Maria. Loh, kok tahu? Tentu saja saya tahu. Suaranya lain. Sejuk, manis. Tentu macam orangnya. Nama manisnya siapa sih? Nama orang kok ditanya seenaknya. Sebentar lagi juga lupa suara saya. Apa? Tidak. Nama saya. Coba cari sendiri. Kalau memang betul-betul tidak bisa melupakan suaranya. Ini. Mr. Mundar-Mandir. Kok apa? Kok juga mundar-mandir? Itu pekerjaanku. Itu juga pekerjaan dia? Marah. Tentu. Ada sebabnya. Kau suka menghina orang. Apa kau pernah kuhina? Padahal dia seorang pedagang yang terhormat. Apa kau yakin dia bukan cuma tukang catur? Kau cemburu, itu sebabnya. Memang. Silahkan, tuan penerbangnya. Besar. Oke. Kau terpukau karena hartanya. Aku terpesona, tuli, buta, karena intan berian yang dihamburkannya. Ayo, kerja.
enggak. Dia orang kaya loh. Biar. Saben minggu naik pesawat terbang Singapura Jakarta. Syukur. Siapa tahu dia mau kasih modal. Ayo. Mas Broto, ini Sita, ahli tari internasional. Oh, Broto. Sebentar ya, Mas. Nona Sita sakit gigi, sakit tenggorokan. Kalau begitu sakit lidah rupanya. Ini? Kenapa sih saya dibilangin sakit? Ketahuan sekarang. Suara Nona betul-betul tidak lupa oleh saya, bukan? Oh. Ayo Mas, kita pergi. Saya nelpon lagi ntar malam. Anak-anak sekarang terlalu bebas. Aku tidak suka melihatnya. Maria menggampangkan dirinya seperti itu. Bagaimana pikiranmu, Sita? Ibu keluarkan peraturan itu juga untuk yang dewasa. Kalau laki-laki kok boleh pulang sama Laki-laki itu lain, Sita. Tapi Bu, zaman sekarang perempuan di mana-mana sudah sama dengan laki-laki. Jadi stewardess, polisi, malahan ada yang jadi lurah, jaksa, hakim. Tapi laki-laki kan tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Bu ini Pokoknya perempuan tinggal perempuan. Biarpun jadi Gebong partai. Hebat deh. Lihat contoh ibu saya. Beliau sudah jadi wanita yang kesohor. Cita-citanya sudah tercapai. Ingin berdiri sama tinggi dengan ayah. Cuma sekarang, mbak ibu, mbak ayah terpaksa berdiri sendiri-sendiri. lihat tuh hasilnya. Jika kau di Mayapada mau hidup berdamai, mulailah damai dalam rumah tangganya sendiri. Mulailah damai antara suami istri. Mau merubah dunia, dulukan dirimu. Sudah sempurna janji, padu kasih cinta nan mesra. Arahkan bahteramu menuju pantai bahagia. Dengarlah dendangku ini, dengarlah dengan teliti. Kisah orang suami istri, jangan sampai menyesal nanti. Hidup berdamai, mulailah damai dalam rumah tangganya sendiri. Mulailah damai antara suami istri. Mau merubah dunia, dulukan dirimu. Sudah sempurna janji, padu kasih cinta nan mesra. Arahkan bahteramu menuju pantai bahagia. Dengarlah dendangku ini, dengarlah dengan teliti. Kisah orang suami istri, jangan sampai menyesal nanti.
nanti ya. Hah? Besok ya? Bagaimana Rahim? Nanti pulangnya sama-sama. Iya, pakai terima aja, pakai terima. Ya. Terus saya sedang rusak. Rencananya kapan lagi ini ujian? Intinya Senin. Ya, Senin katanya. Rahimah sudah. Oh, lulus. Selamat. Terima kasih. Kok betul lulus? Selamat. Bolos. Selamat. Lulus. Wah, selamat Rahimah. Terima kasih. Kok kenapa sih? Halo, Tari. Nah, itu dia mah. Yanto yang kuceritakan dulu. Halo. Keren nggak? Saya lihat Nona tadi masuk ruang ujian. Bukan begitu? Bagaimana ujiannya? Lumayan. Mau gurunya bengis. Baik. Kelihatannya kok sedih saja. Apa jatuh? Dia lulus kok Yanto. Oh, pantas sedihnya sedih orang lulus. Selamat. Terima kasih. Kau sih tidak mau kenalkan aku. Panjang rezeki murah, amal ibadah bertambah-tambah. Kalau saya biarlah bodoh, asal lekas mendapat jodoh. Saya sungguh tak menyangka akan mendapat sambutan yang begini meriah. Rasa persahabatan di asrama kita ini menambah berat rasa hati saya untuk meninggalkannya. Meninggalkan? Kemana? Saya dipanggil kembali oleh orang tua. Pulang ke kampung karena adik saya yang laki-laki harus melanjutkan pelajarannya pula ke Jawa. Jangan mau. Jangan mau. Wanita kan sama haknya dengan laki-laki. Sayang Rahimah, saya sudah janji. Tinggal tunggu waktu saja lagi. Stop, Bang. Terus aja, Bang. Terus maju. Silakan duduk ya. Ina. Hai. Hai, Ibu. Ibu. Kami sudah tunggu-tunggu, Bu. Tapi Ibu tak juga datang-datang, bukan, An? Ibu baru saja kembali dari daerah dengan misi parlemen. Selekas Ibu sampai, Ibu terus kemari. Tapi Ibu tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Tapi Ibu belum lihat kamar kami. Ayo dong. Oh iya, bagaimana kalian enak di sini? Nah, ini kamar kami, Bu. Bagaimana, Bu? Enak juga. Seenak-enak di sini, lebih enak di rumah sendiri. Oh iya, Ibu ada bawa oleh-oleh dari Singapura waktu pulang dari Medan. Kita dapat apa, Bu? Ini buat Ani. Hoi, sepatu roda. Terima kasih, Bu. Ani dapat apa? Apa guna aku buka? Yang aku minta, Ibu toh tak bisa kasih. Ibu kan sudah bilang, An. Ibu tidak dapat datang kemari bersama ayahmu. Kalau dia mau datang, boleh datang sendiri. Ibu tak mau lagi bicara pasal itu.
Sekarang ibu mau pergi, ada rapat. Baik-baik di sini ya. Nanti Ani akan mengerti juga. Masih ingat? Saya bawa surat dari Banjarmasin. Juga ada oleh-oleh sedikit dari ayah dan ibumu. Nah, dan dari saya sendiri. Saya sendiri. Orang-orang di kampung semua kirim salam padamu. Ada yang bertanya, kapan kau jadi dokter? Ada yang ingin nanti kalau kau jadi dokter, minta obat gratis. Kau ingat, jembatan kecil di kampung, dekat masjid, sekarang sudah dibikin lebar lagi. Jadi, itu di sana. Di sana itu, di atas sungai tempat kita mandi dulu. Ayo, mari. Sama-sama pulang yuk. Hai. Halo, Ma. Tario merunggut saja. Selamat siang. Mau mengantarkan kiriman lagi? Saya mau minta maaf atas kejadian semalam. Tak apa-apa, bukan kau yang salah. Memang bukan, karena saya belum menyampaikan pesan-pesan yang lain. Ceritakan saja cepat, Tutrem mau datang. Ceritanya panjang sekali. Bagaimana kalau kau kuantarkan pulang saja? Jadi saya bisa ceritakan sepanjang jalan. Dulu saja, Ma. Biar aku dengan Trem. Yanto! Yanto! La 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 la
badan pegal. Ada-ada saja pemuda menggoda, dia cengar-cengir tengiklah laganya. Naik serembes kota, ongkos yang paling murah, keliling ibu kota sambil bertamasya. Lalu lintas ramai Mercedes dan Bel Air, semua pada melirik main mata. Tak ada bedanya tua dan pemuda, kadang-kadang hati mangkel karenanya. Naik serembes kota, tapi awas-awas neng, biar hati dicopet, asal jangan dompet. Setiap hariku pulang dari kuliah, antre naik serem sampai badan pegal. Ada-ada saja pemuda menggoda, dia cengar-cengir tengiklah laganya. Naik serembes kota, ongkos yang paling murah, keliling ibu kota sambil bertamasya. Lalu lintas ramai Mercedes dan Bel Air, semua pada melirik main mata. Tak ada bedanya tua dan pemuda, kadang-kadang hati mangkel karenanya. Naik serembes kota, tapi awas-awas neng, biar hati dicopet, asal jangan dompet. Selamat siang. Dengan Sita. Masuklah. Ya, sudah tadi. Ya, selamat siang. Oh, selamat siang. Tuan mau ketemu siapa? Ya, oh, sudah ketemu tadi. Selamat siang. Mau ketemu siapa? Oh iya, sudah. Terima kasih. Oh, itu orangnya. Oh, Sita. Sita, Maria. Mas, Ya, Sita sudah kuberitahu semuanya. Dan juga sudah setuju syarat-syaratnya. Bukan Sita? Suara manis. Sita bukan penyanyi, Sita penari. aku tahu. Lantas, Itu sih rahasia antara kami. ayolah kita pergi. Sita sudah cukup melihat. Dan kau janji bawa aku makan malam ini. Oh ya, bagaimana Sita? Ikut? Aku tidak usah, Mas. Ini kan untuk merayakan perjanjian antara studio tari Sita dengan Broto Corporation. Dia banyak kerja, Mas. Betul, aku ada kerja, Mas. Lain kali sajalah. Ini kan juga termasuk kerja. Makan aja diributkan. Maria, Sita, kita pergi minum dulu yuk. Terima kasih. Bisa saudara mengerti logika perempuan? Ada yang pasti mau tak digubris. Punya orang dikejar-kejar. Apa maksud saudara? Aku mau dia. Oh, Dia mau Anda. Anda mau itu. itulah hidup. Saudara oke. Saudara juga tidak jelek. Begitulah kurang lebih.
Oh, perkenalkan. Iman Shah. Saya sudah banyak kenal nama saudara lewat Maria. Oh, bagaimana kalau kita rayakan perkenalan ini dengan sekedar minum-minum bersama? Boleh. Pakai gerobak saya saja. Pulang, Bung. Becak. Kita naik becak saja. Akur. Ada apa ini? Tari punya pacar baru. Pacar bagaimana? Bukan itu ayahnya. Ada apa kalian kongko-kongko, ha? Tari, Bu, punya ayah baru. Ayah apa? Aku kan kenal orang tuanya. Itu kakek-kakek siapa sih? Tari. 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 Itu tadi siapa? Teman, Teman? Bertemu di mana? di tram. Di tram? Astagfirullah. Bertemu di tram lantas jadi konco. Terus dibawa bertamu ke rumah. Memangnya tak boleh? Hasan kan laki-laki juga. Kita, Maria, semua punya teman. Kenapa aku tidak? Ya boleh, tapi cari yang betul dong. Siapa bilang teman kita itu betul? Atau teman Maria itu pilot? Kok aku juga dibawa-bawa? Enaknya bagi-bagi pasangan orang. Apa kau pernah baca tentang gadis yang dibacok oleh laki-laki? Biar aku dibacok, dari gak dapat perhatian sama sekali. Kalau begini, mulai hari ini aku mesti lebih hati-hati lagi. Ayo masuk semua, masuk ke kamar. Maria, apa pula gunanya kita bercekcok? Aku mengerti perasaanmu. Kau tidak usah cemburu sama sekali. Aku sungguh-sungguh tidak ada maksud apa-apa dengan Broto. Kau sungguh-sungguh? Kita sudah berjanji, bukan? Halo? Asrama Dara di sini. Mau bicara dengan siapa? Tari? Tuan siapa? Apa? Siapa saya? Tuan tidak perlu tahu siapa saya. Tuan siapa? Ya, saya tahu. Tentu saja temannya Tari, tapi temannya yang mana? Namanya siapa? Halo? Benar? Benar Tari di sini? Ya. Mau bertemu dengan siapa? Sita. Sita? Urusan apa? Dagang. Hah? Dagang? Sore-sore begini? Apa? Nama saya Masrul, Bu. Bukan. Mau bertemu dengan siapa?
Raimah. Familinya? Kerja apa? Biasa. Anda? Saya mau ketemu Ani dan Ina, Bu. Ayahnya saya. Oh iya, iya. Pekerjaan saya... Oh tidak usah, untuk Tuan tidak usah. Saya hanya menanyakan pada yang muda-muda. Karena mereka ini berbahaya loh. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Halo. Hai. Maria. Mana Sita? Selamat sore semua. Selamat, Sita. Saya. Selamat sore. Dan bagaimana? Yuk Mas, kita ke taman saja. Mari Sita. Aku nggak usah saja lah. Ayolah, pan kita mau bicarakan bisnis. Sekarang Pojok sana ya. Soal kita dan kita bagaimana? Kau diam saja? Tak senang aku bertamu. Aku sudah katakan berkali-kali, tak ada gunanya kau kembali lagi kemari. Sebentar lagi aku toh pulang kampung, kawin. Kau mau saja dikawin-kawinkan begitu. Ini kan bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Memang bukan. Tapi aku sukar. Aku biasa patuh pada orang tua. Ayah sangat baik. Mengirim aku jauh-jauh belajar di Jakarta ini. Dan lagi aku sayang pada adikku laki-laki. Biar aku berkorban. Asal dia bisa terus sekolah. Korban boleh. Kalau jalan lain sudah tertutup. Memang sudah. Dicari jalan. Usaha. Cari uang sendiri. Bagaimana pula bisa mencari uang di sini? Bagaimana kalau kau mengajar di SMA mahasiswa? Mengajar? Aku usahakan. Apa salahnya? Banyak mahasiswa di sini mengajar untuk meringankan beban hidup mereka. Baiklah, aku coba. Keadaanku tak dapat lebih buruk lagi. Itu dia. Aku usahakan sekarang. Pergi kemana? Itu Itu yang mana? yang anu tuh. Oh, saya permisi masuk. Bicaralah berdua. Loh, Sita, kapan kita masih mau ngomong? Ya, tapi kan bisa kapan-kapan. Ngomonglah kalian berdua, ya. Aku tak akan dengar.
Kalau begitu, aku juga minta diri ya. Sampai jumpa, Maria. Masa ayah dan ibu tak bisa rukun lagi? Kami memang salah pilih. Tapi setelah 17 tahun bersama-sama. Aku terlalu lambat bagi ibumu. Ibumu terlalu cepat bagiku. Makin lama, jarak antara kami makin besar. Akhirnya, kami jadi orang asing bagi masing-masing. Aku tak mengerti ya. Dulu, kita keluarga yang paling bahagia. Hari-hari Minggu ke Cilincing biar naik bus. Atau ke puncak, kalau ayah dapat pinjaman mobil kantor. Ayah masih sayang sama ibu. Sedikit-dikitnya ayah kan masih sayang sama kami. Kalau begitu kenapa dibiarkan kami di asrama ini? Aku betul-betul tidak kerasan di sini ya. Lain kali ayah datang sama-sama ibu. Ya. Kita bicara bersama-sama. Susahan. Ya kenapa? Kenapa ayah tak mau? Ayah cuma memikirkan diri sendiri. Atau barangkali ayah dan ibu tak menghendaki kami lagi. Ani. Ina, ayah pulang saja dulu ya. Oh, maaf. Bagaimana studionya? Oh, kau juga turut membantu ya? Kapan? Segera. Dan ayahmu juga diundang. Terima kasih. Kak Sita, ibuku juga ya? Oh, tentu. Selamat sore. Bisa saya ketemu Tari? Tuan bapaknya? Bukan. Temannya. Oh, silakan duduk. Bu, Tari ada tamu. Siapa? Kakek-kakek. Saya ibu asrama sini dan mesti tahu semua tentang anak-anak di sini. Tuan tamunya Tari? Ya, temannya. Kok aneh, teman? Umur tuan berapa sih? 45. Tari baru 18 tahun. Bagaimana bisa jadi teman? Ya, kami sama-sama gembira bertemu dan berkenalan. Saya kesepian, Tari juga. Apa salahnya? Saya sendiri sudah 10 tahun sudah. Baru sekarang ada teman yang cocok. Sudah lama menunggu? Lama sekali. Kita lihat-lihat kebun bunga, yuk. Tari. Maaf.
Saya bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak di sini. Dan saya tidak mengizinkan Tuan yang sudah pantas jadi kakeknya Tari kok mau jadi temannya. Ibu, saya sudah cukup dewasa. Tari, masuk ke kamarmu. Saya tidak mau. Ibu Asrama benar, Tari. Biarlah saya saja yang pergi. Terima kasih atas bantuan Tuan. Selamat siang. Dengan hak apa ibu campur-campur urusan saya? Saya bukan anak ibu yang dapat ibu perintah sesukanya. Kau bukan anak, tapi ibu ingin kau anggap dirimu anakku, Tari. Ibu berkata begitu karena anak ibu sudah meninggal dan ibu mau mencari gantinya. Akulah yang paling cocok untuk itu, bukan? Memang selama ini ibu mencari-cari anak ibu yang hilang. Hilang dipanggil Tuhan. Ibu mengembara dari satu pekerjaan ke lain pekerjaan. Akhirnya ibu gembira. Ibu dapat jadi ibu asrama di sini. Ibu kalian semua dan kau Tari. Rasanya ibu tak dapat memaafkan diri sendiri kalau sampai terjadi apa-apa dengan kau, Tari. Aku juga ingin punya teman seperti anak-anak yang lain itu. Waktunya akan tiba juga. Kau mendapat teman yang baik, kan? Kamu datang sih, cuma datang buat di malam. Kemarin betul. Jam 6 juga. Jangan duduk sini. Pinjam sebentar. Boleh. Apa ya? Saya guru ilmu pasti yang baru. Guru rupanya. Saya pikir murid. Nama saya Itu bagus namanya, Bu. Rahimah. sampai di mana pelajaran yang lalu? Siapa bisa tunjukkan? Ini Bu. Bu, saya lengkap, Bu. Ini Bu. Ini Bu. Ini Bu. Ini Bu. Salah tuh. Salah. Goblok benernya anak. Sudah. Sebentar, Bu. Gimana? Boleh tolong, Bu? Sesudah libur beberapa hari, tentu kamu sekalian sudah segar kembali untuk menghadapi ulangan.
Soalnya yang muda-muda saja, Ibu. Tentu habis honeymoon sih. Honeymoon? Siapa yang honeymoon? Si Pak Bun, Bu. Kau mau ulangan bukan? Iya deh, Bu. Maaf, Bu. Saya cuma mau tanya, apa liburannya enak nggak, Bu? Nah, begitu tanya. Makin marah, makin manis. Galak bener. Kalau saya minta dijewer, supaya terasa enaknya. Siapa membuat ini? Siapa? Apa tulisannya, Bu? Aku cinta. Kenapa ketawa? Tanya sama siapa, Bu? Sama saya ya, Bu. Diam! Diam! Diam, diam. Ibu menangis. Bu. Pergi! Pergi semua! Keluar! Para hadirin sekalian, acara berikutnya atraksi istimewa. Studio Tari Sita Broto memperkenalkan tari remaja. asuhan Bu Asrama Dara sih.
Din. Punya bukunya ya? Nah, ini. Saya sih biasa aja. Ya, itu. Bisa ya? Oke deh. Ya, udah ini apa kita ngumpul? Lama ini. Iya kan? Iya, mahal. Kita pulang sama-sama yuk. Im, kau terlalu letih, Im. Beristirahatlah, barang sepekan. Dari mana saya dapat uang? Sedang uang asrama juga belum saya bayar. Aku ada akal. Aku ada sahabat. Kau dengan akalmu? Dia ada di puncak. Oke. Hati malam ini jangan berlalu. Sukmaku bahagia bila darah bersenda kata basa kasih. Pandang nan sayu, senyum menyulam mimpi menjelang subuh. Duhai puspa, pagi datang menjelang. Kau berlinang embun, lena taman sunyi. Puspa, indah di sini. Menyesal kemari. Bahagia. Cinta padaku. Pandang nan sayu, senyum menyulam mimpi menjelang subuh. Duhai puspa, pagi datang menjelang. Kau berlinang embun, lena taman sunyi. Puspa, jelita, wangi, tiap masa. Apa maksudmu tadi? Mendudukkan aku di samping Hasan, lalu mengusulkan bertiga-tiga naik satu beca. Kapan ibu ingin mengawasi aku supaya jangan terjebak? Satu-satunya jalan ialah supaya ibu selalu berada di sampingku. Pinter-pinter aja. Kalau tuan mau masuk, masuklah. Jangan berdiri seperti orang tagih utang saja. Mari menari yuk, menari.
Bu, mari masuk yuk. Sudah lewat malam, In. Tapi besok kan hari Minggu, Bu. Ibu besok pagi-pagi mesti ke Jawa Tengah. Ada konferensi kerja partai. Biarlah ayahmu saja yang tinggal. Kali ini saja, Bu. Ayah tentu mau mampir sebentar ya. Ayah biarlah pulang saja. Barangkali ibumu mau tinggal. Baiklah, Ibu singgah. Tapi sebentar saja ya. Kalau perlu mobil, supir bisa antar sebentar. Terima kasih. Naik becak saja. Ya, kalau ayah tak ikut, biar semua pulang saja. Ayo dong ya. Ayo dong, Bu. Sendirian, Jun? Iya. Sampai kapan kami mesti tinggal di sini ya? Bu, itu bergantung pada ayahmu. Kenapa padaku? Ayahmu yang menuntut kalian harus tinggal dengan dia. Aku sudah mau kompromi, satu ikut aku, satu ikut ayahmu. Tapi kami tak mau dipisah. Itulah pikiran ayahmu memasukkan kalian ke asrama ini. Cuma untuk menghalangi aku saja. Lantas, anak-anak mau dititipkan di mana? Di kantor partai? Di parlemen? Di lapangan terbang? Kau cemburu karena istrimu lebih berhasil. Mau diulangi lagi itu semua? Aku tidak peduli kau jadi apa. Kau bebas. Aku sudah bebas. Ingat kepentingan anak-anak dong. Itulah yang harus kau ingat dari dulu. Kepentingan anak-anakmu, masa depan mereka. Tapi kau terlalu lembek. Kau lebih suka menerima nasib. Dan jika istrimu datang untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, kau cemburu. Siapa yang membelanjai anak-anakmu? Apa kau kira bisa hidup dari gaji PGP? Iya, Mbak. Ayah, apa ini? Kalian. Ingat Ani, Bu. Ibu. Ibu. An. Ibumu ada keperluan tadi, maka ia pulang buru-buru, Nak. Semua salahku ya, An. Mau pintar sendiri. Coba-coba pertemukan ayah dan ibu. Itu salahku. Mereka sebenarnya tak mau aku. Itu tak benar, An. Kenapa ayah bikin malu aku di depan teman-temanku? Ayah menyesal. An. Kalau aku tak ada, mungkin mereka akan rukun lagi. Kalau aku tak ada, bosan? Berhenti.
Aku ingin punya rumah sendiri. Beli dong. Aku ingin hidup seperti orang biasa, tentram, punya anak-anak. Ambil anak angkat. Sita, aku ingin rumah buatmu. Aku ingin anak yang juga anakmu. Kau mau jadi istriku? Sita, kau kira riwayat kita akan berakhir pula seperti orang tua Ani? Mas, aku... Tak usah kau jawab sekarang. Hei, percakapan istimewa nih rupanya. Enggak. Kok sampai mimpi? Aku cuma ingat cerita abadi. Selagi muda, bercinta-cintaan. Sudah tua, bercakar-cakaran. Karena itu, pikirkan saja studio tarimu. Nasihat gitu. Jadi aku tak bisa menahanmu. Kau akan tetap pulang ke kampung. Aku sudah rasa tak ada gunanya melawan nasib. Aku kecewa. Kau menyerah begitu saja. Aku ingin realistis terhadap semua ini, Ro. Orang tuaku perintahkan aku pulang. Kawin dengan orang pilihan mereka. Aku sudah coba berusaha melawan. Belum cukup. Apalagi yang mesti aku perbuat? Berontak? Kau tidak cinta padaku. Itu soalnya. Ani, tuh lihat ibu tuh. Ani. Ani! Ibu! Kenapa, Ina? Kenapa? Ina, kenapa? Ani, Bu. Ani! Ani, lari. Tak usah dicari katanya. Lari. Ia tak tahan. Astagfirullah. Oh Allah, bagaimana nanti orang tuanya? Ada apa? Mana Ani lari. Tuh, ya Allah. Apa? Ani, Ani. Kenapa semua diam? Cari dong, cari. Saya mesti cari kemana? Sita, sering Proto telepon padamu. apa maksudnya? Aku curiga ada yang kau sembunyikan. Kita aku. Ani hilang. Ani hilang. Ya lari. Kalau engkau tak mau bicara, akan kudapatkan sendiri. Mau kemana, Ina? Sehari akan hujan begini. Cari Ani. Paling kurang jasa setengah jam pergi. Pakai brompis rupanya. Kalau tidak cepat, aku Tania salah. Tidak terus menjaganya dalam kamar. Ina, dengan apa kau pergi malam-malam begini? Sia-sia sendirian. Apa tidak ada yang bawa kendaraan di sini? Kalau begitu, biar aku ikut Ina. Tunggu, aku mau telepon Broto. Jangan. Kenapa tidak? Biar kita suruh bak mobil. Dan aku mau tanya tentang telepon itu sekalian. Halo, apa Dona Sika?
Ada satu soal ingin aku tanyakan. Suatu rahasia. Aku tak ada rahasia. Rahasia telepon. Maria, apa tidak dapat kita tunda pembicaraan ini? Tambah lekas selesai, tambah baik. Ada apa kalian sih? Aku ada teman. Aku bantu dia. Aku beri dia jalan untuk mencapai cita-citanya. Tapi, dia mau lebih banyak lagi. Dia lupa janjinya. Ada penamaan yang cocok buat orang semacam itu. Loba, pembohong, pengkhianat. Maria! Aku tak mengerti. Maksud Maria, aku berhutang budi kepadanya. Aku kenal Mas dengan perantaran dia. Dapat studio dengan perantaran dia. Sekarang, dia menagih janji. Janji? Aku tidak mengerti maksud Maria. Jangan salah paham. Aku bukan macamnya perempuan yang berkelahi tentang laki-laki, Mas Broto. Yang aku benci, teman yang berkhianat. Tapi ide pembicaraan studio itu sudah ada padaku sebelum kau bicarakan dengan aku, Maria. Oh, itu rupanya rahasia telepon. Pada pembicaraan telepon pertama, aku sudah tertarik pada Sita. Aku sudah bertekad Mendapatkan aku. Betul. Memikat aku. Benar. Dengan uangmu. Ya. Tidak. Tidak. Aku sudah merasa. Kau sama saja dengan yang lain. Kalian kira aku bisa dibeli? Sita, kau salah. Aku tidak mau uangmu. Kau ambil kembali studiomu itu. Sita, kau salah. Kau salah. Hei, apa maksud kita ke Priok mencari Ani atau mau duel? Stop, stop! Keadaannya mencemaskan. Bagaimana? Barangkali long oxygen. Masalahku. Aku pintar-pintar coba-coba pertemukan ayah dan ibu. Coba Bung Broto, panggil ibunya sekarang juga. Ya. Pak Hasan, jemput ayahnya. Bu, saya akan telepon ke rumah sakit untuk minta dokter datang. Lukas. Untung-untungan. Dia sama sekali tak mau turut membantu. Seperti tak ingin hidup lagi. Bagaimana dokter? Tuan ayahnya? Ya, selanjutnya tergantung pada Tuan dan istri Tuan. Kami sudah berusaha sedapat-dapatnya. Han, Ani, ini ayah. Mana ibu? Ada harapan baik. Tuh. Oh, Nyonya. Bu, Ani, Bu.
Ani sayang, kenapa kau berbuat begitu? Ini ibu sayang. Ibu, katakanlah ibu dan ayah akan berbaik lagi. Ya, katakanlah. Kita akan kembali ke rumah kita yang dulu, Ad. Bersama-sama lagi. Kan begitu, Bu? Ibu terlalu mementingkan diri sendiri. Tidak sadar kerukunan dan persatuan haruslah dimulai dalam rumah tangga sendiri. Ibu menyesal, An. Jangan tinggalkan ibu, sayang. Ayah pun bersalah. Tidak berusaha. Ada soal yang perlu dapat penjelasan. Banyak. Khusus satu. Soal Tari dan saya. Saya sendiri cukup sadar tentang perbedaan umur kami. Syukur kalau Tuan mengerti. Saya tidak bermaksud yang tidak baik terhadap Tari. Karena saya sendiri seperti ibu asrama. Ditinggalkan anak. Seorang diri. Meninggal. Kita senasib. Perasaan saya terhadap Tari tidak ada ubahnya seperti perasaan ibu asrama terhadapnya. Ibu mengerti? Belum. Nyonya sudah bisa tidur. Ina juga. Tuan, kalau mau tidur, di luar ada bangku.
Bagaimana, Ani? Syukurlah krisisnya sudah lampau. Kan tidak tidur? Tidak bisa. Saudara tentu merasa puas telah dapat menolong seorang makhluk dari bahaya maut. Dia telah menolong dirinya sendiri karena melihat ada harga untuk hidup terus. Dan selebihnya kuasaan Tuhan yang esa. Akan sayang jika saudara begitu saja meninggalkan panggilan hati saudara untuk menolong sesama manusia, bukan? Ngapain sih buru-buru? Mas, bisa antarkan aku? Mau ngomong pasal telepon lagi nih? Terima kasih. Aku yang mesti berterima kasih karena Mas Tom mau payah-payah. Apa sih cerita telepon itu, Mas? Mas, apa rahasia telepon itu? Tentang... Yang tadi malam. Oh, itu masalahku. Aku tertarik pada buah pikirannya jauh sebelum kau bicarakan. Jadi, kau telah kenal dia sebelumnya? Iya, lewat telepon. Tapi sekarang tak usah kita bicara lagi. Toh ia telah menolak segalanya. Juga cinta? Ayolah kita pergi. Aku kira kau cinta padaku. Aku kira kau memberikan Sita modal karena aku yang memintanya. Mansya. Aku kira kau dengan dia. Dengan kau lebih aman. Hei, Sita. Jangan takut toh, besok studio itu kembali ke tanganmu. Aku bukan mau... Aku mau cepat. Beca! Kak Sita mau kemana? Cari direktur bank, mau pinjam duit. Ayo cepat, Bung. Oke. Halo? Halo, ya? Di sini Nona Manis. Di sana orang yang ganteng nggak? Kalau mau buru-buru, ya sudah. Sama siapa? Kita ada. Kita. Oh, ini dia. Halo? Ini dia. Kita. Ya. Betul. Ini Sita. Oh, Mas Broto. Iya, Broto. Di mana, Mas? Di mana? Di seberang jalan. Kenapa tak kemari? Apa? Suaraku berubah? Ya, aku tahu betul betapa halus suaramu. Halo, Sita, aku boleh datang? Maaf, Mas. Ini Maria. Tunggu ya. Aku panggilkan Sita.
Halo. Ya. Halo. Ya. Boleh saya paksa? Tidak. Bilang iya dong. Bilang iya dong. Kenapa tidak kau tanyakan Maria saja? Maaf. Datang saja Mas Broto, Sita tidak berkeberatan. Halo. Aku sekarang sudah mengerti Sita. Kau sungguh-sungguh cinta pada Broto. Aku hargai pengorbananmu selama ini untukku. Tapi kau sekarang bebas. Aku tak akan mengganggu kamu lagi. Ya? Mansya, tunggu. Mampir dong. Aku toh sudah terlambat. Tidak, kau datang tepat pada waktunya. Sita menunggumu di dalam, Mas. Ayo masuk. Ayo masuk. Kau bilang dulu akan menepati janji jika aku sudah jadi kapten penerbang. Lebih dari itu. Kau mau jadi stewardessku? Seumur hidup? Kau lihat ada yang aneh padaku? Hei, kau kapan? Baru tadi. Selamat, Captain. Terima kasih. Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi parasari wajahmu. Mengapa membisu seribu kata? Mengapa mendusta seribu bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau deh, aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung di badan. Kumbang, dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau deh, aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung di badan. Ini adalah hari penghabisan. Saya mengajar kamu.
Saya akan jadi ratu di pinggir Sungai Barito. Ratu dapur. Saya harap kamu sekalian puas dengan penyelesaian ini. Bu, kami merasa malu dan menyesal jika kami turut jadi sebab Ibu Rahimah meninggalkan sekolah ini. Apalagi sesudah kami tahu persoalan sebenarnya. Sudahlah, nasi toh sudah menjadi bubur. Karena itu, kami ingin memperbaiki kesalahan kami, Bu. Dan kami telah begitu lancang membuka sebuah telegram yang diperuntukkan buat Ibu. Telegram untuk aku kalian buka. Itu adalah puncak dari segala kebandelan yang pernah aku dengar. Kami minta maaf. Karena itu, kami telah berani berbuat lebih lancang lagi, Bu. Kami minta datang Pak Masrul kemari. Kami semua berdiri belakang Ibu dan Pak Masrul. Selamat sore. Silakan. Selamat sore. Sore. Anak-anak bilang kau mau bicara. Siapa bilang? Murid-muridmu. Aku tak pernah menyuruh mereka untuk memanggilkan kau. Ibu mesti lihat. Baiklah, aku pergi dulu kalau begitu. Ruh, ada telegram dari ayah. Aku tak tahu apa yang harus aku perbuat. Orang itu akan datang nanti sore. Calon insinyur M. Saleh. Ha, lumayan juga. Kau kejam. Tentu kejam. Orang yang menyerah kalah tak usah dikasihani. Pergi kawin dengan Datuk Maringgemu. Berhenti mengajar. Ruh, aku mau mengajar terus. Anak-anak itu sebetulnya tidak begitu jahat. Aku mau bekerja, berbuat apa saja. Asal... Bukan waktunya. Sudah agak terlambat untuk... Ruh, aku perlu bantuanmu. Seperti kau bilang tadi, nasi sudah jadi bubur. Tapi kau bilang... kau cinta. Habis kau sendiri bagaimana? Mintalah. Aku jadi istrimu, Ruh. Kau mau... Mau. Meskipun aku bukan insinyur, meskipun aku bandit umpamanya, meski kita akan makan batu, dan kau datang nanti bersama-sama kita hadapi dia. Bersama-sama kita hajar Datuk Maringgi itu. Berani betul ya, kiranya barangkali zaman berhenti waktu sang gadis seenaknya dipaksa kawin. Berani lagi datang ke sini, cincang saja dia. Bikin bergedel. Ini kan obat atom, Bung. Jangan takut, Mang, biar kita hajar dia. Kok antiseptik betul ya? Itu ada becak berhenti. Nah, sekarang dia datang kemari. Bagaimana sih rupanya? Ini lama ya kering.
sudah datang. Aim, kapan datang? Ini adik saya, Rahim. Tapi siapa sambadinya kita tunggu-tunggu? Hei, Kak Masrul, sudah lama di sini. Sudah kenal? Tentu, masa kan tak kenal bakal abang sendiri. Bakal kakak bagaimana? Perlu penjelasan sedikit. Nama saya Masrul. Masrul Saleh. Kau M. Saleh yang ditulis telegram ayah. Lah, ini rupanya Datuk Maringgih yang akan kita cincang-cincang. Akulah bandit besar itu. Bandit simpatik dong kalau begitu. Alasan saya menyamar datang tak lain hanya karena saya tak mau Rahimah kawin dengan saya hanya karena paksaan orang tuanya. Bagaimana kau sampai hatimu bermain-mainkan aku? Cara begitu? Aku kira itu bukan olo-olo lagi. Aku tak ada keinginan sama sekali. Aku membuat olok-olok tentang persoalan kita ini. Aku cuma ingin kepastian. Jika kau mau terima aku sebagai suami, hanyalah karena aku sendiri. Bukan karena orang tua kita telah menentukan. Sekarang aku sudah pasti, Ma. Kalau mau berbulan madu, terbang dengan Garuda. Ini pilotnya. Tapi, aku tak akan melayani kamu lagi. Mulai sekarang, aku hanya melayani kaptenku saja. Majikan-majikanku tentu tak senang mendengar aku turut memperlemah barisan stewardess-stewardessnya yang ayu. Tapi apa boleh buat, saudara? Cinta. Dan kalau mau belajar menari, Tuan dan Nyonya Masrul jangan lupa Studio Tari Nasional Sita Broto. Dengar, Ani dan Ina akan meninggalkan kita. Kita semua bersedih karena mereka akan kembali ke rumah mereka sendiri. Makan enak, tidur enak, mempunyai orang tua bahagia. Tapi
Kita juga bergembira, tidak ada lagi Ina anak nakal, tukang ganggu, main-main telepon. Juga karena tak ada lagi anak yang lebih nakal, yang mau berenang ke laut di tengah malam buta, bikin kaget-kaget orang saja. Ayo sekarang semua bergembira. Kau kemari buat aku. Sekarang perkenalkan Yanto pacar teman saya. Peristiwa yang baru kejadian merupakan pelajaran baru. Kadang-kadang entahlah. Kita juga perlu teman. Kadang-kadang. Apa? Sampai kapan kita dapat menahan kesepian ini? Biar kita tidak beruban. Apa? Sampai kapan kita dapat menahan kesepian ini? Nggak dengar. Biar kita sudah beruban. Biar kita sudah berumur. Mati tertawan antara sejuta darah rupawan, jadi budak dalam asrama darah dari Rajastana penuh jejaka. Satu, mereka manis. Dua, mereka genit. Tiga, mereka sinis. Empat, mereka sengit.